Kita lanjutkan perbincangan saya ke Pak Mufti, mungkin untuk sedikit komentar tadi kalau dari Kepala BPJPH mengatakan mengapresiasi sebenarnya ketika pemilik restoran ayam goreng Widuran Solo ini mengakui bahwa memang ada unsur yang tidak halal di kremesnya, di minyak untuk menggoreng kremesnya. Nah, kalau dari titik ini sebenarnya Pak Mufti, apa yang sebenarnya harus dilakukan kepada pemilik restoran ini? Ya, jadi untuk pelaku usaha tentu karena undang-undang sudah jelas bahwa ada sanksi pidana dan perdata, yang tadi perdata sudah dilakukan dan pidana tentu harus segera dilakukan, dan tentu itu sangat ringan sebenarnya dengan 2M, kemudian 5 tahun penjara. Ini kami sudah menginisiasi bahwa sanksinya harus lebih besar lagi, karena kalau sekedar 5M tentu bisa dibayar kan gitu, dan tentu soal penjara ini kan juga menjadi bagian yang kadang-kadang bisa ditawarkan gitu. Nah, inisiasi kami kedua tentu terkait dengan label ini, jangan kita hanya bicara label halal, tetapi jadi Al-Quran itu kan jelas bahwa halalan, toyiba, mubarokan kan gitu. Artinya ada 3 perangkat yang memang harus pada setiap pelaku usaha. Yang pertama tentu tidak hanya halal dari sisi label, tapi juga toyib kan gitu. Arti toyib artinya memang cara uang dari mana, kan banyak pengelola-pengelola dari kuliner ini kan, misalnya dari money laundry, kemudian dari hal-hal keuangannya, dan kemudian bahan bakunya, kemudian dari cara kemudian menyembelih ayamnya dan sebagainya kan gitu. Itu harus kita cek benar-benar kan gitu. Dan mubarokan artinya memberikan manfaat kepada semua pihak dan tidak ada masalah. Jadi di undang-undang itu kan jelas bahwa tidak keamanan penting kan gitu, kemudian kenyamanan ini tidak nyaman sekali karena dengan berita seperti ini kemudian was-was semua, dan yang terakhir ya keselamatan, karena apapun namanya dalam konteks syariat, dalam konteks Islam, babi ini sangat merugikan kesehatan kan gitu dalam konteks hukum Islam kan gitu. Dan bicara itu tentu di rancangan undang-undang yang baru ini kita inisiasi banyak hal, terutama sanksi, terutama dengan kecepatan kita mengeksekusi, dan yang terakhir tadi label ramah konsumen itu kita kumandangkan di mana-mana, sehingga masyarakat lebih jelas dalam memilih barang atau jasa nantinya ketika ada persoalan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran seperti ini. Tentu kita berharap besar bahwa pelaku usaha dari yang ini segera tobatlah, dan kemudian polisi dan kemudian peradilan juga segera kita proses supaya efek jera ada kan gitu. Kalau enggak nanti masih dianggap enteng kan gitu. Pak Mufti, kalau Anda mengatakan bahwa halal tadi bukan cuma soal bukan babi ya Pak Mufti, artinya bagaimana cara dia mengelola restoran itu, bagaimana cara mengelola keuangan. Kalau dari point of view para pengusaha dan pemilik restoran belajar dari kasus ini Pak Mufti, apakah kemudian mereka memang harus khawatir, harus benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan dalam agama Islam, bahwa halal itu pengertiannya sangat luas sehingga lebih baik tidak mencantumkan halal saja sama sekali, atau bagaimana Pak Mufti? Ya, kalau ini kan tahap awal kan gitu, ketika label halal ini kan masih tahap dasar kan gitu. Sebenarnya ada lagi namanya HTM namanya kan gitu, halalan, toyiban, mubarokan kan gitu kalau dalam ayatnya kan gitu. Sehingga sebenarnya masih panjang persoalan ini kan gitu. Dan tentu sebagai pemerintah tentu tim kurasi terhadap halal, toyiban, mubarokan ini harus jalan terus kan gitu. Artinya dari sisi pemerintah tentu karena biaya negara tentu harus jalan terus, artinya melakukan monitor terhadap produk-produk yang ada di pasaran, ada di lapangan, ada di masyarakat, ini juga harus jalan terus. Dan tentu pelaku usaha juga menurut kami harus memberikan laporan kepada badan-badan yang terkait supaya bisa dimonitor kan gitu. Misalnya ada perubahan, misalnya memberikan tadi dengan minyak babi dan sebagainya, sampaikan kan gitu itu. Dan tentu kalau kemudian masyarakat bisa memilih. Ini kan tentu konsumen ini punya pilihan kan gitu. Jangan kemudian dijebak pada satu produk meskipun ini sudah terkenal lama, dan kemudian dalam tanda kutip kemudian harus memilih brand ini, kan memang itu juga menjadi hal penting yang kita harus catat kan gitu. Jadi kepatuhan pelaku usaha ini kan kita juga akan mengedepankan indeks kepatuhan usaha. Perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan kepatuhan usaha kita akan cat sebagai track record rapot merah kan gitu. Dan ini penting supaya perusahaan-perusahaan tidak nakal lah dalam tanda kutip untuk melakukan
manipulatif terhadap atau penipuan, langsung kita sebut penipuan terhadap konsumen dengan itu. Oke, Pak Tulus, pertanyaan yang sama, mungkin pelajaran untuk pengusaha restoran dari kasus ini, karena pastinya mungkin ada kekhawatiran dari pengusaha kalau kemudian nasibnya sama seperti pengusaha ayam goreng Widuran Solo ini, ketika tiba-tiba mungkin entah itu sengaja atau tidak sengaja, akhirnya sekarang harus ditutup dan memang tidak jelas apakah nasibnya kemudian akan dipidana atau tidak bisa berusaha lagi. Ya, oleh karena itu kasus ini harus diselesaikan secara integratif dan komprehensif, ya. Dan pemerintah bahkan di level nasional pun juga harus melakukan audit terhadap kepatuhan di lapangan, artinya kepatuhan dalam arti tidak ada pelanggaran-pelanggaran walaupun dia telah mengantongi sertifikasi dan label halal. Mengapa? Karena kasus dari ayam Widuran ini bisa menimbulkan public distrust, ya, kepada pedagang makanan minuman level UKM. Coba kalau kemudian masyarakat tidak mau mengkonsumsi karena takut kekhawatiran dengan fenomena tidak halal itu, kan yang rugikan juga sektor UKM dan UMKM. Iya. Yang kemudian nanti kita punya rasa was-was, wah jangan-jangan minyaknya juga nggak halal ini. Iya. Nah, oleh karena itu pemerintah harus menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum yang komprehensif ini bukan semata-mata menghukum kepada pelaku yang sekarang, tapi untuk menunjukkan kepada publik bahwa hal itu dilakukan untuk melindungi pelaku usaha yang lain, ya, terhadap kepatuhan yang ada dan melindungi masyarakat begitu, ya. Jadi jangan sampai kemudian justru di tengah pemerintah sedang mendorong pertumbuhan ekonomi justru dikacaukan dengan kasus-kasus yang seperti ini dan kemudian bisa melesukan ekonomi yang sedang didorong untuk bertumbuh. Baik, baik Pak Tulus Abadi, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, dan Pak Muhammad Mufti Mubarok, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN RI. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime.